Salam Kicomania. Kali ini saya lagi berada di Bali. Ya, sambil menunggu jam pulang ke Jogja. Saya masih di villa. Saya teringat untuk memberikan pelajaran bagi para Kicomania, khususnya pemula. Jadi gini, yang selama ini dialami pasti bingung masalah murai itu bagusnya dijemur atau diembunkan. Masalah itu yang selalu timbul dalam kita perawatan burung kita, terutama murai batu ya. Karena sekarang yang lagi ramai adalah murai batu. Ya. Di mana-mana ada event semua kelas murai batu. Dan di salah satu event juga pasti murai batunya lebih banyak kelasnya daripada kelas lainnya. Jadi gini ya, saya nggak bisa bicara, oh yang bagus tuh kamu tuh dijemur. Ya, kalau jangan hanya cuma diembunkan, saya nggak bisa bilang seperti itu ya. Kita kembali ke karakter burungnya masing-masing, ya, ke karakter burungnya masing-masing ya. Biasanya burung itu tuh maunya diembun atau dijemur. Dan dijemur pun macam-macam. Maunya 30 menit, 15 menit, atau maunya 2 jam. Berbeda dengan murai zaman dulu. Murai zaman dulu, murai muda hutan, itu kalau menurut saya loh ya, taunya ya jemur. Ya seperti zamannya Suara Sati, jemur sampai 2 jam. Ya, makanya kalau ini saya kita sharing pengalaman saya ini. Saya kan punya murai itu kan kira-kira masih ada 9 sekarang ini. Semua juga tidak jemur. Tetapi sebaliknya juga semua juga tidak embun. Jadi caranya ngelihat seperti ini menurut saya loh ya, menurut saya. Kita caranya ngelihat seperti ini. Kalau dia dijemur, dia itu gelisah, loncat sana, naik ke atas, turun, pindah tangkringan, gini, udah nggak nyaman ya, nggak nyaman. Kalau menurut saya udah nggak nyaman, ya kita harus ngelihat. Kita coba aja 5 menit kita jemur, gimana dia burung. Kalau dia, nyaman, selama 5 menit itu dia masih oke. Malah buka sayap, dibuka sayapnya dia sambil gini, berarti dia mau untuk dijemur. Tapi kita tungguin, begitu dia udah loncat kita tarik. Ya, kita tarik, kita tidak usah dijemur. Nah, kalau dia masih panjang mau lama, ya udah kita diemin aja. Besoknya kita coba lagi. 5 menit lagi dilihat. Dia ternyata berkembang, masih mau, ya udah. Kalau saya loh ya, itu kalau saya seperti itu ya. Kalau embun itu, menurut saya embun itu bagi murai-murai yang menurut saya itu birainya tinggi. Tapi bukan berarti semua murai birahi tinggi itu harusnya diembun, enggak. Tapi ada murai memang yang dari awal itu dia kebiasaan dari mulai pastol, mulai apa, itu jarang dijemur atau apa. Nah, dia dengan diembunkan. Pasti ada pertanyaan yang bilang, Om, kalau diembunkan nanti gimana? Dia punya power. Powernya dia bisa tambah kenceng nggak? Ya kita diakalin. Kita dengan cara kita diumbar. Ya kita diumbar. Diemin, dia terbang, kita coba supaya dia lari ke sana, lari ke sini, kita bikin staminanya dia jadi bagus. Ya, dari situ, kalau memang dasarnya dia volumenya kencang, dia akan kembali ke volumenya kencang. Ya, kadang-kadang kita berpikir gini, umbar atau jemur atau diembunkan. Ya, kadang-kadang kita nggak usah mikir ke situ. Mikir rawatan aja kadang-kadang kita tuh pusing.
Karena banyak terjadi ya, orang jual burung, dia mau jual, penjualnya tuh mau jual, harganya mungkin ya fantastik, tinggi, gini. Tapi dia nggak ngasih rawatan. Ya, makanya sebetulnya kalau saya melihat bagi bos-bos besar yang dia berani beli burung, dia beli perawatnya sekalian, itu sebenarnya juga betul juga. Karena kalau begitu dia nggak jalan ya kita tinggal bilang, kamu gimana sih? Kamu kan yang rawat. Tapi kenapa kok sampai tidak jalan? Berarti kan kamu bohong. Nah, seperti itulah ya. Kadang-kadang mungkin orang berpikir, ngapain beli mahal, perawatnya dibeli sekalian. Ya karena masalahnya itu. Karena murai itu menurut saya, begitu kamu beli murai, kamu lihat di lapangan, murai itu hebat, bagus di lapangan, dibeli, perawatannya nggak dikasih, nggak akan jalan. Paling dibeli, 2 minggu kemudian dia masih jalan, karena sisa rawatan lama. Itu sih oke. Udah sebulan setengah, nggak jalan. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya berkali-kali ngalamin seperti itu. Beli burung, orangnya, iya gini pak, terus dikasih rawatannya gini, nggak jalan. Tapi jangan salah loh ya, jangan salah, maksudnya setiap orang yang jual burung, kalau dia nggak jalan, pasti karena rawatannya nggak benar. Belum tentu. Bisa juga karena biasanya di rumah itu masterannya apa, dia nggak mau dekat dengan apa, itu juga bisa. Ya, itu hanya tadi tambahan sekilas saja. Tapi yang jelas tadi kalau awal mulai yang mau saya bahas adalah mulai itu bagus dijemur atau diembunkan. Ya, menurut saya semua bagus. Tergantung dari kebiasaan burung itu seperti apa. Kalau kebiasaannya dia diembunkan, dia nggak dijemur, ya udah. Jangan nyoba-nyoba. Kita jangan nyoba-nyoba. Cobalah. Siapa tahu dengan dijemur bisa lebih bagus. Belum tentu. Kalau emang kebiasaan dia seperti itu, diembunkan, ya udah. Jangan kita coba-coba paksa untuk jemur. Walaupun seperti yang sudah saya sampaikan atau pernah saya sampaikan, embun dan jemur itu bedanya apa? Kalau embun untuk menurunkan birahi, kalau jemur untuk naikkan birahi. Ya, tetapi semua itu kembali ke burungnya. Ada juga yang merawatnya diembunkan dulu, udah gitu dijemur. Ya, kalau waktu itu pernah saya bahas, itu aneh menurut saya loh ya, menurut saya. Habis kamu turunkan birahinya, kamu naikkan birahinya. Kalau saya, ya salah satu aja. Ya, jadi gitu yang bisa saya sampaikan. Ya, kebetulan ini saya udah waktunya untuk saya akan berangkat ke bandara untuk pulang ke Jogja. Ya, nanti kapan hari saya akan bikin konten lagi setelah saya dapat inspirasi apa yang mau saya sampaikan. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, saya memberikan pelajaran ini, saya nggak punya maksud apa-apa. Ya, kembali ke saya hanya memberikan pengalaman saya. Bukan berarti apa yang saya sampaikan pasti betul. Enggak. Yang lain pasti akan lebih hebat dari saya. Oke? Salam kicau mania. Jangan lupa apa yang saya sampaikan tetap sehat.